kalamullah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya kita harus meyakini bahwa kalam Allah itu tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa, dan tanpa yang lainnya yang dibutuhkan untuk berbicara. Yaitu Allah nggak butuh itu semua. Sebaliknya untuk kalam makhluk, kalau kalam makhluk butuh suara, ya kan? Seperti saya dari tadi berbicara ada suaranya. Terus juga dari tadi saya berbicara ada beberapa huruf yang tersusun. Terus juga ada beberapa bahasa yang saya utarakan. Terus juga saya ada lidahnya, ada mulutnya, ada pita suaranya, dan yang lain-lain yang dibutuhkan sehingga saya bisa berbicara. Nah, lalu bagaimana untuk memahami kalamullah yang dikaitkan dengan Al-Quran, ya? Nah, ini ringkasnya, gampangnya begini ya. Ayat-ayat suci Al-Quran yang kita lihat berbentuk ayat seperti itu yang sudah yang sudah ditransfer, yang sudah dialihkan, yang sudah bahasa yang lainnya yang sudah dirubah ke bahasa Arab. Gimana, ngerti gini? Jadi gini. Ada seseorang dia kan biasanya punya buku apa tuh? Buat buku curhatan dia. Iya, buku diare kan? Buku diare. Buku diare itu adalah sebetulnya yang ada unek-unek di dalam benak dia. Iya kan? Iya kan? Katakan udah tertulis di buku diare itu 2 halaman. Ya, 2 halaman udah tertulis. Ketika kita baca buku diare itu, kita bilang ke orang itu, ini isi hati lo, iya. Kita jadi tahu kan? Kita jadi tahu, oh jadi isi hati dia tuh ini nih. Ini udah ditransfer sama dia begini nih. Nah, kalamullah tuh begitu. Ya. Jadi menjadi Al-Quran ayat-ayat yang berbentuk seperti itu yang kita lihat, itu sudah diapain itu? Iya, udah di bahasanya berarti diapain berarti ya? Hah? Dari translate. Iya, gitu. Udah ditranslate, ya jadi begitu gitu. Ya. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala perantara siapa? Malaikat Jibril, iya kan? Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyunya ya udah menjadi, katakan alhamdulillahirabbil alamin, ya itu udah begitu jadinya dari malaikat Jibril. Berarti yang yang mentranslate, yang mengubah ya dari kalam Allah bila sautin wala harfin wala lugotin itu malaikat Jibril. Nih Nabi Muhammad begini nih. Akhirnya Nabi Muhammad pun menyampaikan lagi kepada para sahabatnya, ya begitu. Gimana? Bisa dipahami nggak nih? Bisa. Emang yang dalam memahami kalamullah sekali lagi itu ada 2 ya. Yang pertama, kalamullahi adzati, kalam Allah secara zat, laisa bisautin wala harfin wala lugotin. Udah itu selesai kan? Kalam Allah itu tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa huruf, dan tanpa yang lainnya yang dibutuhkan untuk berbicara. Allah nggak butuh itu semua. Udah itu selesai kan? Udah. Nah yang kedua, permasalahannya begini. Lah itu kok tulisan Al-Quran, katakan bagian dari ayat Al-Quran Bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari ayat
Al-Quran. Nah itu berarti Allah mengucapkan itu dong begitu. Nah jawabannya itu udah ditranslate, ya, udah ditransit dari kalamullah laisa bisautin wala harfin wala lugotin. Siapa? Malaikat Jibril ngasih ke Nabi Muhammad SAW, terus ngasih lagi ke para sahabat, para penulis wahyu. Iya kan? Jadi malaikat Jibril berarti Allah kasih kemampuan, ya, Allah kasih kemampuan untuk bisa mentranslate kalamullah bila sautin wala harfin wala lugotin itu begitu, gitu. Iya kan? Iya. Sama kayak kita pun mungkin pernah lah, setidaknya pada saat kita lagi masa-masa sekolah ya, itu kita menulis curahan hati kita, iya kan? Curahan hati kita tulis, iya kan? Curahan hati kita tulis. Jadi seolah berarti yang kita tulis ini adalah apa? Benak kita kan? Itu begitu gitu, gambarannya kayak begitu. Unek-unek tuh kayak begitu. Oh ini berarti unek-unek lo. Iya itu unek-unek buat ini ada di hati gue begitu. Pakai surat-suratan. Langsung gitu. Apa sih bahasa ininya ya, bahasa itunya ya. Jadi bahasa itu sudah dialihkan, sudah ditranslate ke bahasa yang bisa dipahami, yang bisa dimengerti oleh objek, ya, oleh orang lain. Gitu. Bisa ya, begitu ya, gampang ya. Ini mah takutnya akan orang ada aja yang bilang, wah kan katanya Allah bila sautin wala harfin wala lugotin, tapi kok buktinya itu ada ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, kan ada huruf itu, ada harokat gitu kan, ada suara. Nah jawabannya itu sudah ditranslate, ya, sudah dialihkan dari kalam Allah bila sautin wala harfin wala lugotin yang dipahami oleh malaikat Jibril demikian, lalu dikasih ke Nabi Muhammad SAW, lalu dikasih lagi kepada para penulis wahyu, para pencatat wahyu. Nah terus, Allah Subhanahu Wa Taala itu kan Maha Esa ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimat kami. Ya, kalimat apa? Kalimat kami. Nah ini diantaranya faedahnya untuk lil mu'azzam nafsuhu, untuk mengagungkan dirinya, untuk mengagungkan dirinya, untuk membesarkan dirinya. Jadi ketika seorang perwakilan dari sebuah lembaga gitu kan, dia datang, yang datang bukan siapa, bukan ketuanya gitu ya. Umpama gini, ke perumahan Pelora akan datang siapa, umpama wakil presiden gitu ya, wakil presiden. Ternyata yang datang bukan wakil presidennya tapi perwakilannya. Nah dia mengatakan kami atas nama. Nah ya, nah kalau kembalinya ke makhluk ya, itu pengagungannya sifatnya sementara ya. Kalau kembalinya ke makhluk, pengagungannya sementara. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengagungannya untuk selama-lamanya. Nah itu perbedaan pasti ada ya antara kholik dengan makhluk, itu pasti ada. Jadi kalau untuk Allah pengagungannya untuk selama-lamanya, tapi kalau untuk makhluk pengagungannya hanya sementara. Ketika dia menjabat sebagai wakil presiden atau utusan wakil presiden ketika itu, iya, tapi kalau dia udah berhenti ya biasa aja gitu ya. Biasa aja, nggak ada apa-apa. Sekalipun mungkin dia orang, katakan dia mungkin orang terhormat dari segi, katakanlah dari segi apa, keilmuan,
ulama, katakan gitu, ulama. Itu pun sifatnya sementara. Kenapa sementara? Selama dia ada aja. Kalau dia udah meninggal, ya udah selesai. Iya kan? Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala itu untuk selama-lamanya. Itu ya. Jadi kalimat bahasa kami padahal yang ngomongnya satu orang itu untuk mengagungkan, membesarkan dirinya atau zatnya. Cuma perbedaannya kalau digunakan untuk makhluk itu sifatnya sementara pengagungan itu. Tapi kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sifatnya selama-lamanya. Wa qulna, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami katakan, ya Adamu uskun anta wa zaujuka Hawwa'u. Wahai Adam. Ini suatu panggilan nama wajar dari atasan kepada bawahan, ya, mungkin juga dari derajat yang tinggi kepada derajat yang bawahan, itu wajar ya, wajar dipanggil nama itu wajar ya, wajar. Tapi sudah pasti kalau dikembalikan kepada Kholik dengan makhluk itu sudah pasti derajat tinggian Kholik, itu udah pasti. Tapi kalau sesama makhluk yaitu tinggal kembali ke etika aja lah ya, etika yang berlaku aja sesuai dengan norma, mungkin bisa norma masyarakat gitu ya. Karena kan kadang-kadang bawahan pun belum tentu umurnya lebih muda, belum tentu kan, bisa aja bawahan pun tapi umurnya lebih tua gitu, bisa aja. Nah, ya Adamu gitu ya, ya Adam, wahai Adam. Tapi kata ulama pun kalimat wahai ini adalah panggilan kasih sayang, ya, panggilan kasih sayang, panggilan panggilan kelembutan gitu ya. Hai gitu, bahasa kitanya hai gitu. Karena ini mungkin bahasa Arab, ya Adam, hai Adam gitu. Tapi kalau kitanya hai Adam gitu. Hai Pak RT, ya kan enak gitu kan. Nah, sebelum dilanjut, ini ada keterkaitan ya, ada hubungan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Cerita tentang Nabi Adam beserta istrinya alaihi wassalatu wassalam. Ini Nabi Adam sudah dikasih dikasih ilmu ya, dikasih ilmu dan juga dikasih sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam. Sujud di sini sujud penghormatan. Ini adalah dua kemuliaan yang Allah kasih. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dua kemuliaan kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemuliaan yang pertama adalah Allah kasih ilmu. Ilmunya di atas para malaikat. Yang kedua, Allah kasih para malaikat memberikan penghormatan, ya, memberikan sujud penghormatan. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala kasih, akhirnya Nabi Adam alaihissalam mau dikasih fasilitas. Gitu ya, mau dikasih fasilitas. Kira-kira nih kalau dikasih fasilitas gimana nih dia nih? Gitu. Sama mungkin dengan pekerja pun begitu kan, ada pekerja yang menurut katakanlah menurut bosnya ini dia kerjanya bagus nih. Dikasih fasilitas kan? Nah, itu fasilitas itu bukan semata-mata pure bebas kamu bagaimanapun boleh, enggak. Pasti ada yang disukai dan ada juga yang tidak disukai. Nabi Adam tuh begitu, Allah kasih fasilitas surga, tapi enggak selamanya di surga itu Nabi Adam boleh semua, enggak. Ada satu yang Allah enggak boleh lakukan terhadap satu pohon.
sama kita juga kalau dikasih fasilitas sama orang bukan berarti bebas melakukan apapun boleh, enggak, pasti di situ ada apa? Ada larangan yang nggak boleh kita lakukan. Kalau kita lakukan fasilitas itu bakal diapain? Ditarik lagi, diambil lagi fasilitas itu, iya kan? Begitu sama Nabi Adam juga begitu. Nah ini, jadi Nabi Adam dikasih fasilitas surga enak, semuanya bebas, tapi ada satu pohon jangan, iya, jangan dideketin ya, jangan dideketin. Nah itu dikasih fasilitas itu Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahasanya Nabi Adam berarti udah apa nih? Udah memberikan loyalitasnya yang tinggi gitu ya. Sudah memberikan kerjanya yang apa? Yang memuaskan atasan lah gitu ya. Udah membuktikan ini saya gitu. Ya udah kasih fasilitas. Uskun, tinggallah kamu. Nah di sini ada yang menarik begini, ada yang menarik. Bahasa Arab menjadikan tempat tinggal bahasanya itu adalah maskanun. Ya dari kalimat maskanun. Di antaranya tempat tinggal dalam bahasa Arab di antaranya maskanun. Maskanun itu asal katanya adalah sakana, ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan batin. Kita kalau pergi kemana-mana ya jauh dari rumah, tapi kalau udah sampai ke rumah hati jadi tenang, ya, iya kan? Hati jadi tenang. Kalau masih belum pulang ke rumah tetap nggak enak, sekalipun tinggalnya mungkin di tempat fasilitas yang lebih mewah dari tempat kita tinggal, tetap aja nggak tenang. Dalam arti ketenangan yang kita dapatkan selain di rumah itu beda, ya beda. Makanya kita kalau habis jalan-jalan, pokoknya kalau habis dari manapun ninggalin rumah gitu ya, itu kalau udah ke rumah tenang banget. Nah itu makanya dalam bahasa Arab tempat tinggal itu diantaranya maskanun. Makanya di sini Al-Quran menggunakan kalimat uskun, tinggallah kamu. Jadi kita tinggal di rumah tempat kita itu ketenangan pasti kita dapatkan. Andai kata pun ada orang bilang tempat lain juga tenang, tapi tidak setenang di rumah. Iya kan? Mungkin tidak setenang di rumah kalau di tempat lain kita mikirin gimana baliknya, ongkosnya cukup apa kagak. Kan lebih nyaman, lebih enak ya, mikirin bayarnya. Terus besok gimana ini balik? Nah, jadi banyak yang bikin apa? Khawatir kan? Banyak yang bikin khawatir. Nah, jadi setenang apapun kata orang, ya. Makanya orang ada yang nggak betah nginep di rumah orang tuh ada. Karena dia berpendapat, gua kalau di rumah bukan rumah gua sih gua nggak tenang. Iya nggak apa-apa, emang begitu kenyataannya. Emang begitu kenyataannya. Makanya di sini Al-Quran menggunakan istilah kalimat uskun. Jadi seolah uskun itu tenanglah kamu di rumah kamu sendiri. Itu tenang. Makanya menggunakan kalimat uskun. Ya, menggunakan kalimat uskun. Gitu. Uskun. Diam, tinggal, tenang di situ dah. Udah tinggal di situ, udah lu tenang aja udah di sini udah. Kan bahaya, tenang berarti udah tenang aja. Gitu. Tapi kalau bukan rumah sendiri mah tetap aja kurang tenang, ya kan, karena mesti banyak yang lainnya. Nah itu dia. Ada lagi kalimat bahasa Arab lain tempat tinggal itu baitun ya, mabit, nginep ya. Emang kita nginep tempat kita, bener itu mah bener nginep. Soalnya mabit tuh nginep, iyalah nginep. Makanya wajar jadi tempat tinggal, artinya mabit bahasa Arabnya tempat tinggal. Iya karena kita nginep di situ. Tapi ini yang luar biasa itu uskun, tenang, ya ketenangan. Jadi salah satu faktor ketenangan bisa kita raih, kita
tinggal diam di rumah kita sendiri. Tetap aja ditinggal di rumah, kalau bukan di rumah sendiri, sekalipun mungkin di hotel yang berbintang 5, tetap aja ketenangan kurang. Tidak setenang tinggal di rumah sendiri. Nah, ini luar biasa ya. Terus ada lagi Rasulullah SAW mengajarkan ke kita itu diantaranya berdoa, Allahumma ij'alni miskinan. Ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku orang miskin. Pengertian miskin di sini bukan miskin ekonomi, ya, miskin hati. Apa miskin hati? Ketenangan ya, ketenangan hati. Ya, jadi miskin di sini kata ulama bukan miskin secara ekonomi. Ya tapi bisa juga sih miskin secara ekonomi, mungkin hidup dia bisa lebih tenang dibandingkan orang yang banyak. Ya, tapi intinya kata ulama tetap bukan itu. Ya, lebih menjurus kepada miskin hati ya, hati, miskin hati, bukan miskin ekonomi ya. Karena nanti gimana dengan hadis Rasulullah SAW, kadal pakru ayakuna kupron, kepakiran bisa saja menjadi salah satu penyebab seseorang terjerumus dalam kekufuran, bisa saja itu terjadi ya. Dan uskun, tinggallah kamu, iya kamu gitu. Berarti apa nih? Tinggallah kamu, iya kamu. Saya Pak, iya kamu. Berarti apa tuh namanya? Uskun. Sebetulnya udah cukup kan, dengan kalimat itu udah cukup. Tinggallah kamu. Wahai Adam, tinggallah kamu. Diperkuat lagi sama Allah. Iya kamu. Berarti apa namanya? Penegasan. Ya sifat manusiawi begitu ya. Manusiawi itu begitu, perlu ditegasin nih. Saya Pak, iya kamu. Siapa lagi yang ada kamu doang di situ? Ya udah gitu bahasa kita. Nah itu Nabi Adam begitu sama Allah SWT. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istri kamu. Siapa? Siti Hawa. Nah, di sini ada ulama yang mengatakan Siti Hawa itu sudah Allah ciptakan semenjak Nabi Adam Allah ajarkan. Jadi ketika Allah ngajarin Nabi Adam ngasih ilmu, itu Siti Hawa udah Allah ciptakan. Tapi itu sebagian ulama ya. Kebanyakan ulama belum tercipta ya, belum tercipta. Sudah tercipta Siti Hawa itu ketika Nabi Adam sudah berada di surga sendirian ya. Dia sendirian di surga, merasa apa? Merasa kesepian ya. Surga itu kan luasnya langit dan bumi ya, luar biasa ya. Kita tinggal sendiri di rumah aja kesepian. Padahal cuma 60 meter persegi. Atau mungkin di kamar sendirian gitu kan. Katakan umpama lagi nggak ada istri, anak ada semua, anak udah ada di kamar masing-masing. Kita biasanya di kamar berdua sama istri nggak ada, sekamar doang. Sekamar berapa meter sih kan? Paling 2 meter. Iseng juga gitu kan. Nah ini apalagi Nabi Adam ya. Apalagi Nabi Adam di surga yang luasnya itu ukuran langit dan bumi. Bisa kita bayangkan coba seluas langit dan bumi, seapa itu luasnya surga. Nabi Adam iseng jalan-jalan ke sono ke sini gitu kan. Kecapean, tidur akhirnya di bawah pohon yang rindang. Udah kecapean Nabi Adam nih. Nabi Adam kecapean. Terus beliau tidur, pas bangun dia melek, lah ini ada perempuan ini. Lu siapa? Nabi Adam. Siapa lo? Kata Siti Hawa, taskunu ilaya. Saya yang mau menemenin kamu supaya kamu tenang. Nah, makanya sepasang ya, suami istri atau sepasang mungkin saudara lah gitu ya. Itu pasangan kita itu bisa memberikan kita apa? Ketenangan. Ya,
pasangan kita itu bisa memberikan kita ketenangan. Kita juga nggak bisa pungkiri kalau lagi ruwet sama kerjaan, terus disamperin sama pasangan kita jadi tenang. Ada masalah jadi tenang. Kalau jadi sasaran. Sasaran kemarahan. Nah itu mungkin tinggal ini ya lah, tinggal caranya aja ya, tinggal caranya gimana nih, jangan jadi malah jadi sasaran. Tapi pada dasarnya ketenangan ya, taskunu ilayya, kata Siti Hawa kepada Nabi Adam. Terus malaikat kan ketika itu ada pasti di surga ya, malaikat pasti ada. Malaikat ikut-ikutan nanya ya, sebetulnya di sini bahasa ulama yang zuluna mablago ilmihi, sesuai kadar keilmuan. Mungkin malaikat nanya begitu nggak enak juga, wah Nabi Adam kan ilmunya lebih tinggi dari dia. Kadang-kadang kan kita nanya sesuatu ilmu itu kalau kita tahu ada orang yang yang ilmunya lebih tinggi dari kita, kadang-kadang kita nanya pun jadi gimana gitu kan. Nah malaikat juga sama. Akhirnya kata malaikat, siapa namanya kamu? Nama saya Hawa. Kenapa kamu dinamai Hawa? Khuliqtu min syai'in hayyin. Karena saya tercipta dari sesuatu yang hidup. Tercipta dari sesuatu yang hidup. Itu Siti Hawa itu makanya ada mengatakan beliau itu tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam. Ya. Tapi memang semua itu asalnya dari apa? Dari sesuatu yang hidup ya. Wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin. Dari air, dari apa? Air. Jadi air itu makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Nah, dari air itulah kemudian tercipta yang lainnya. Kita pun tercipta dari air. Al-jannata, di surga ya. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa Allah kasih fasilitas tinggal di surga. Wa kula minha aklan rogodan ay wasi'an lazidan. Kamu berdua mau makan apapun boleh ya. Kok nggak ada perintah minum ya? Udah pasti minum. Iya kan? Udah pasti minum. Nah ini dalam bahasanya min babil iktifa namanya ya. Min babil iktifa itu nggak perlu disebut minum, orang juga udah paham. Cukup disebut makan pasti ada minum. Tapi kalau minum belum tentu makan. Lah iya, minum belum makan. Minum bahaya. Iya benar. Kalau disuruh makan tuh pasti ya minumnya juga lah, satu paket. Tapi kalau cuma disuruh minum belum tentu disuruh makan. Makanya ada juga diantaranya salah satu min babil iktifa, satu paket cukup disebut yang utama, yang lain ikut. Seperti saro bila taki kumul harro. Katakanlah celana ya, celana itu bisa memelihara kita, menjaga kita dari panas. Apa panas doang? Iya. Hah? Panas dingin. Nah, panas dan dingin. Yang ada ayat disebut panas doang, sarobila taki kumul harro ay wal baroda gitu. Celana bisa melindungi kita dari panas dan dingin. Itu namanya min babil iktifa. Jadi disuruh makan udah pasti minum. Ya udah pasti, tapi kalau disuruh minum belum tentu disuruh makan. Makanya kalau kita lihat emang orang nyediain cuma air dong, berarti itu nggak dapat makan. Nekat berarti itu Pak. Ada temannya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, makanlah kalian bebas ya. Rogodan itu banyak dan enak-enak. Nah, surga ya. Surga. Haisu situma, haisu
sekira-kira kalian berdua kehendaki. Berarti menunjukkan tempat, haisu itu. Ya, menunjukkan tempat. Seperti ada sebuah hadis, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Bukan berarti maksudnya Allah ada di setiap tempat, bukan ya. Jadi dimanapun kita berada, tetap kita harus ingat ada perintah Allah yang harus kita lakukan dan larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Ya, perintah Allah kita lakukan, larangan Allah kita tinggalkan. Jadi haitsu itu menunjukkan tempat. Dimanapun kamu mau makan boleh, mau di pojokan surga sebelah kanan, pojokan surga sebelah kiri, terserah dah ya. Di surga paling atas, lantai berapapun boleh, terserah. Ya kata Allah, silakan. Di mana aja kamu mau boleh. Di mana aja kamu mau boleh. Itu di surga ya, di surga. Sama kayak kita mungkin kalau lagi kondangan ya, kalau lagi kondangan kita ngambil nasi nih, kita lihat wah kayaknya udah penuh nih. Tuan rumah lihat, udah di mana aja dah boleh dah. Udah makan sepuasnya, nama nambah. Gitu ya. Ini perbandingan mudahnya aja. Nah, jadi di surga begitu, Nabi Adam dan Siti Hawa Allah suruh makan bebas, yang enak-enak silahkan, mau tempat di mana juga boleh. Kita makan itu pasti butuh tempat ya, butuh tempat itu. Minimal tempat apa? Tempat buat makanannya. Kalau buat kita mah tenang aja. Coba kalau nggak ada tempat buat makanannya, lah ribet. Gimana coba kita makan? Ya kan? Ya, itu pastilah ya, itu pasti. Apalagi tempat buat kitanya ya, buat kita sih gampang aja. Ya buat kita mah tentang gampang aja, bisa di sambil nyender ke tembok gitu kan, atau apalah. Wala taqraba hadhihi syajarata. Nah, jangan mendekati satu pohon ini, ya, jangan. Ya, jangan mendekati satu pohon ini. Nah, di sini ada isyarat ya, ada dengan kalimat ini itu berarti menunjukkan jauh apa dekat? Dekat ya, menunjukkan dekat. Lagi-lagi di sini secara akidah jangan dipahami Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan makhluk secara tempat atau waktu. Jangan ya. Jangan. Tapi dekat secara apanya? Mungkin rahmatnya gitu ya, atau ampunannya, atau juga anugerahnya. Nah, di sini kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, jangan mendekati pohon ini. Ya, jangan mendekati pohon ini. Nah, di sini berbeda-beda menafsirkan pohon. Ya, berbeda-beda menafsirkan pohon. Di antaranya ada yang menafsirkan sunbulah. Sunbulah itu pohon yang diberkahi. Kalau kita artikan padi ya wajar lah ya. Emang padi itu berkah ya, pohon yang berkah. Ya, karena pohon berkah mungkin pemahamannya di sini padi bisa apa? Bisa menjadikan yang lain bisa kebeli. Ya, yang lain bisa kebeli. Jual padi jual padi bukan ya, jual beras ya. Jual beras. Padi juga bisa ya? Bisa. Iya, saya karena saya nggak punya padi makanya. Jual padi bisa ya? Nah, itu ada yang mengatakan pohon di situ adalah pohon padi. Ada yang mengatakan tin. Ada mengatakan utruj. Utruj itu ada yang menerjemahkan tadi apel atau lemon.
Nah, tapi kayaknya yang lebih tepat yang menafsirkan pohon itu pohon apa? Pohon ilmu ya. Ini kayaknya lebih tepat. Karena memang buktinya manusia banyak memiliki berbagai macam ilmu yang berbeda-beda. Ya, dari ilmu agama pun banyak, ilmu umum pun banyak. Nah, ini berarti hikmahnya yang kita lihat, faedahnya Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga, yaitu ilmu apa? Jadi banyak ilmu ya, banyak ilmu, macam-macam ilmu, banyak banget udah ilmu dah. Ilmu apa aja ada. Mau ilmu apa? Ada. Coba kalau Nabi Adam nggak deketin ya, nggak deketin. Karena emang mungkin Nabi Adam jadi mendekatin karena apa dia? Karena apa sih? Karena katanya ya ada menggunakan kalimat atas nama Tuhan. Ya. Jadi seolah-olah oh iya. Karena di situ ada atas nama Tuhan ya. Siapa yang berani melanggar itu kan? Yang punya wewenang gitu ya, yang punya wewenang atau pakai nama orang yang punya wewenang kan kita nggak bisa ngebantah kan, yang ngasih wewenang itu siapa yang mau bantah itu. Jadi di situ kena tipu dayanya oleh iblis ya, oleh iblis. Nah di sini pun andai kata pun kita memahaminya bahwa Nabi Adam alaihissalam di situ berbuat dosa besar gitu ya, dosa besar yang sebetulnya mustahil para nabi itu berbuat dosa besar. Nah ketika itu Nabi Adam alaihissalam langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, langsung diampuni. Kita pahami tetap para nabi dan rasul itu maksum ya, baik dari dosa kecil atau apalagi dosa besar, terutama dosa-dosa yang bisa mengurangi kemuliaan para nabi dan rasul. Nah, ini harus kita hilangkan nih ya. Jadi pengertian maksum di sini para nabi dan rasul itu terpelihara dari berbuat dosa kecil apalagi besar. Yang dimaksud kecil di sini kecil yang bisa mempengaruhi kemuliaan seorang nabi dan rasul. Kalau enggak ya enggak masalah ya, kalau enggak masalah ya, kalau enggak masalah. Jadi seandainya pun kita katakan itu dosa besar yang dilakukan oleh Nabi Adam, langsung apa? Langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatakuna minaz zalimin. Susunan ayat itu kan begini. Hai Nabi Adam dan Siti Hawa, kamu jangan mendekati pohon ini karena kamu nanti bisa jadi orang zolim. Lah kan gak deketin. Paham gak maksudnya? Kan dilarang jangan deketin kan. Tapi kok kalimat selanjutnya kamu nanti bisa jadi orang zolim. Kan berarti kan nggak apa? Nggak ada perintah untuk melakukan, malah justru apa larangan. Kok jadi, tapi lanjutan kalimat itu kamu akan menjadi orang zalim. Paham gak maksud saya? Sekarang gini, kita kadang-kadang pernah bilang sama seseorang itu, lu jangan lewat sini, lu jangan lewat sini, ntar ketangkep lu, jadi kena dirazia. Lah kan kita ngelarang ke dia. Gimana? Ngerti gak maksud saya? Ngerti gak? Saya ulangi lagi gini. Ada orang nih bocah nih motor kan. Tom, lu jangan lewat sini nih. Nah di sana ada polisi, nah lu ketangkep lu.
jangan lewat sini, jangan, lu loceng aja no. Lah kan kita emang ngelarang dia, tapi kok sambungan dari kalimat itu kita bilang entar lu ditangkap suruh razia lu. Gimana ngertinya maksudnya? Efeknya kalau melanggar. Iya gitu maksudnya. Jadi itu efeknya kalau melanggar. Kita kan sering ngomong begitu ya. Nah ini bahasa Quran udah ada ya, bahasa Quran udah ada. Jadi itu sebetulnya bahasa Quran yang kita pakai, ya kan? Nah, kamu jangan begini, nanti kamu bakal begini gitu. Padahal itu kan larangan, ya. Padahal itu kita ngelarang dia, Nabi Adam dan Siti Hawa dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendekati pohon ini. Karena kalau ngedekatin pohon itu efeknya bisa menjadi orang-orang yang zolim. Ya, nah ini bahasa Quran sebetulnya ya, bahasa Quran. Fatakuna minaz zalimin ay fatasiro minadh-dharrina li anfusikuma. Nah, makanya ada dalam hadis la dororo wala diror. Jangan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, di sini yang terjadi pada Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalatu wassalam membahayakan diri sendiri. Tapi buat orang lain membahayakan gak nih? Enggak. Justru malah ada manfaatnya ya. Jadi bisa aja perbuatan itu membahayakan untuk kita, tapi buat orang lain ada manfaatnya. Iya kan? Bisa aja, tapi ini jangan jadi dalil untuk bunuh diri. Dalil bom bunuh diri lah, jangan. Nggak bisa, itu membahayakan semua. Iya kan? Gitu. Jadi ada perbuatan membahayakan dirinya sendiri tapi bisa memberikan manfaat buat orang lain. Ya mungkin kalau kita lihat ada contoh seperti saudara kita yang dari Banser itu ya, ketika dia bertugas di malam Natal gitu kan, dia tahu di gereja itu ada bom. Dia ambil bom itu, dia kekep, dia lari keluar terus meledak, membahayakan dirinya tapi manfaat buat orang lain. Nah ini ada gitu yang begitu ada. Nah itu udah terjadi duluan pada Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, tapi tetap yang larangan dari hadis itu la dororo wala diror. Jangan membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Tapi kalau membahayakan diri sendiri, manfaat buat orang lain, ya silahkan. Tapi bukan berarti perintah. Artinya kalau itu sudah menjadi bagian tanggung jawab dia dan dia pun rela untuk melakukan itu, ya silahkan lakukan. Gitu. Ya ini Nabi Adam dan Siti Hawa begitu kan? Mungkin kayak ini kali yang terjadi sekarang, kayak dokter-dokter yang nanganin COVID ini kali ya. Ya mungkin rela bisa. Buat nyembuhin dia untuk orang lain, padahal bahaya kan sendiri. Cuman masalahnya nanti bisa kita sebut zolim nggak tuh dia? Bisa kita sebut zolim nggak? Di sini kan Nabi Adam disebutnya jadi zolim, iya kan? Jadi zolim. Zolimnya apa di sini zolimnya? Karena perintahnya jangan deketin, iya kan? Tapi kemudian dideketin. Nah kalau itu mah mungkin enggak ya. Kalau itu enggak masuk zolim. Kalau itu kan perintahnya memang apa? Menolong gitu ya. Iya gitu. Jadi mereka itu nggak bisa kita bilang zolim, enggak ya. Begitu juga mungkin seorang siapa tuh namanya, orang Banser itu Yanto gitu ya, dia nggak bisa kita bilang zolim, ya kan, nggak bisa kita bilang zolim dia, karena di sini Nabi Adam dan Siti Hawa dibilang zolimnya menyalahi perintah, ya kan, menyalahi perintah.
Jadi kalau nggak menyalahi perintah mah nggak apa-apa. Tadi menyalahi perintah. Lagi-lagi tadi berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat Nabi Adam. Seandai pun itu dosa besar, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi Adam dan Siti Hawa membahayakan dirinya tapi bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terus juga bisa dikatakan Nabi Adam itu termasuk dan Siti Hawa orang-orang yang meletakkan perintah Allah Subhanahu wa taala pada bukan tempatnya. Perintahnya jangan deketin, dia deketin juga. Gitu ya. Nah, itu barangkali yang bisa kita mudzakarahkan pada malam hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Wahyu itu ada alam ulwi, alam supli, dan ada ulwi wa supli. Posisi Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran, ya. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran itu posisinya sedang berada di alam ulwi. Sifat kemanusiaannya dilepas semua, ya. Sifat kemanusiaannya lepas semua, karena yang diterima ayat Quran yang suci, ya. Jadi nggak ada sifat kemanusiaan Nabi di situ, nggak ada, terlepas semua. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu berupa hadis biasa, ya, hadis